Pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar hadis tentang haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Payung yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar hadis tentang haji. Pak Yoga tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya dan jangan malas-malasan, dan persiapkan untuk anak-anak semuanya untuk menghadapi evaluasi akhir pembelajaran atau ujian akhir MDTA dengan baik dan sungguh-sungguh, dan rajinlah belajar. Dan Pak Yoga berpesan juga, saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya memahami dan mengerti materi yang Pak Yoga sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita akan belajar hadis tentang haji, diawali dengan lafaz hadis tentang haji. Pak Yoga akan bacakan lafaz hadisnya, anak-anak menyimak di rumah kalian masing-masing dan mengikuti bacaan yang Pak Yogo bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatsu ummuh. Baik, gue ulangi. An Abi Hurairah qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatsu ummuhu. Muttafaqun alaihi. Itu adalah lafaz hadis tentang haji. Selanjutnya terjemahan hadis tentang hadis haji atau terjemahan hadis tentang haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkata keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, atau orang itu bersih. Nah, maksudnya barang siapa yang mengerjakan haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak berkata keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, maka orang itu bersih kembali seperti dia baru dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya adalah
Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari terjemahan hadis tentang haji ini, maksudnya adalah barang siapa yang mengerjakan ibadah haji semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam pelaksanaan haji kita tidak berkata keji, tidak berkata perkataan yang tidak baik, kemudian ketika pelaksanaan haji kita tidak melakukan perbuatan jahat, maka endingnya, maka hasil dari ibadah haji kita yaitu kita bersih kembali seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Ini maksud terjemahan hadis tentang haji. Selanjutnya, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Yogo tidak akan mengulas pengertian haji, kemudian macam-macam haji, kemudian rukun haji, syarat haji, karena materi tersebut sudah disampaikan pada mata pelajaran fikih. Pada mata pelajaran Al-Quran hadis ini, hadis tentang haji, Pak Yogo akan menjelaskan keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Disimak dengan baik. Yang pertama, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji adalah haji adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya melaksanakan ibadah haji itu adalah salah satu rukun Islam. Maka dari itu, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban kepada Allah. Karena ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bila mampu. Apabila dia mampu. Mampu dalam arti mampu dalam fisik dan materi. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang kedua adalah perintah Allah yang harus dikerjakan. Sudah jelas bahwasanya yang pertama kewajiban kepada Allah. Dan kewajiban kepada Allah adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dikerjakan. Yang Pak Yogo sudah jelaskan tadi bahwasannya ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dalam Al-Quran juga jelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya dan bagi Allah atas manusia itu adalah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu gimana? Kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Bahwasanya kalau misalkan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji dalam fisik dan materi cukup satu kali seumur hidup. Kalau misalkan Pak Yogo kalau misalkan 2 kali tidak apa-apa. Tapi itu kewajibannya hanya 1 kali seumur hidup. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang ketiga adalah ganjaran yang sama dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanallah. Bahwasanya melaksanakan ibadah haji itu siap dalam materi, siap dalam fisik, mampu dalam fisik, mampu dalam materi. Dan mampu dalam materi ini adalah keutamaannya adalah ganjaran yang sama dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, sama saja kita ganjarannya itu membelanjakan harta di jalan Allah,
menjalankan harta fi sabilillah. Subhanallah, harta yang kita miliki ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, membelanjakan harta di jalan Allah itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu ganjaran yang luar biasa. Kemudian keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang keempat adalah wafat dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid. Banyak sekali ya yang wafat ketika dia melaksanakan ibadah haji. Sudah banyak sekali, terutama orang yang melaksanakan ibadah haji itu sudah umurnya sudah lansia, sudah tua. Kemudian dalam perjalanan ibadah haji, di pertengahan proses ibadah haji wafat, meninggal dunia di Mekah atau di Madinah. Wafat dalam keadaan melaksanakan ibadah haji itu sama saja dengan mati syahid. Itu keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang keempat. Jadi subhanallah, orang yang melaksanakan haji kemudian meninggal dunia, wafat ketika dia melaksanakan ibadah haji itu sama saja dengan mati syahid. Selanjutnya, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang kelima adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya melaksanakan ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun kita memiliki harta yang banyak, apabila kita mampu dalam materi, tapi kita belum mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, maka itu tidak bisa. Banyak kejadian bahwasanya orang-orang yang memiliki harta yang banyak, materi yang banyak, siap materinya untuk melaksanakan ibadah haji, siap fisik dan materinya, tetapi selama hidupnya belum melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena belum panggilan, belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang kelima adalah sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang selanjutnya yaitu dapat menghapus dosa. Nah, dapat menghapus dosa di sini kita dalam melaksanakan ibadah haji itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yogo dalam terjemahan hadis tentang haji. Apabila melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selama proses ibadah haji kita tidak berkata keji, tidak berkata yang tidak baik, kemudian kita tidak berbuat jahat selama kita melaksanakan ibadah haji, maka endingnya dapat menghapus dosa kita. Endingnya, hasilnya yaitu kita itu bersih kembali seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Itu keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang keenam. Selanjutnya, menghapus kemiskinan. Nah, ini adalah termasuk ending juga, ending dari melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan ibadah haji, kita menghapus kemiskinan. Selanjutnya, membawa pahala. Jelas, apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak berbuat jahat, kemudian tidak berkata keji, maka kita akan membawa pahala. Kita mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, balasan surga bagi haji yang mabrur. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan kita menjadi haji yang mabrur. Dan kita akan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, doanya diterima untuk orang lain. Nah, ketika kita berdoa pada pelaksanaan ibadah haji atau ketika melaksanakan ibadah haji kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doanya diterima, mustajab. Nah, itu adalah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji, doanya diterima untuk orang lain. Dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka Allah banggakan kita kepada malaikat-malaikatnya. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang terakhir adalah ibadah haji merupakan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada 12 keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji yang harus kita ketahui. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, materi kita hari ini hadis tentang haji, terutama materi kita hari ini keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan langsung japri ke Pak Yogo melalui WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.